Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kita semua nikmat kesehatan. Jadi teman-teman, kali ini saya kembali membahas mengenai teori-teori kebenaran guna memenuhi tugas mata kuliah ilmu filsafat. Teman-teman, dalam hal ini saya mengambil pembahasan dari artikel yang berjudul Teori Kebenaran dalam Perspektif Filsafat Ilmu dengan penulisnya oleh Kak Ahmad At-Tabik. Kemudian perkenalkan, nama saya Ining Aryani dari kelas 1D jurusan Pendidikan Agama Islam. Masuk pada teori-teori kebenaran, ada baiknya kita mengetahui apa itu teori dan apa itu kebenaran. Nah teman-teman, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Sedangkan kebenaran menurut Purwadaminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah pertama, keadaan, kedua, sesuatu yang benar, ketiga, kejujuran. Nah, pertama ialah keadaan, adalah hal dan sebagainya yang benar atau cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Kedua, sesuatu yang benar adalah sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya, dan sebagainya. Misalnya, kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama. Ketiga, kejujuran adalah kelurusan hati. Misalnya, tidak ada seorang pun sangsi atau. Sedang menurut Abbas Hamami, kata kebenaran digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia atau subjek yang mengetahui mengenai objek. Jadi kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Sedangkan pengetahuan berasal mula dari banyak sumber. Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Baiklah, teori-teori kebenaran ini kemudian dibagi atas beberapa teori. Yang pertama, korespondensi, kedua, performatif, ketiga, koherensi, keempat, pragmatisme, kelima, agama sebagai teori kebenaran. Kita akan membahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Nah, kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Nah, kesimpulan dari teori korespondensi adalah adanya dua realitas yang berada di hadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Teori koherensi. Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Nah, teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar.
suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan atau koheren dengan proposisi lain yang benar, atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Yang ketiga, teori pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragmai, artinya dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Nah, kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori performatif. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga tindak bahasa, mengaitkan kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Misalnya, dengan ini saya mengangkat Anda sebagai manajer perusahaan spesies S3. Dengan pernyataan itu tercipta sebuah realitas baru, yaitu Anda sebagai manajer perusahaan spesies S3. Tentunya setelah SK-nya turun. Di sini ada perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan pengucapan kata-kata itu. Dengan pernyataan itu, suatu penampilan atau perbuatan dilakukan. Ada agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Nah, salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan-persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Dengan demikian, sesuatu hal yang dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Nah, itu dia teman-teman hasil bacaan saya yang kemudian saya tuangkan dalam video untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu filsafat. Karena kita telah sampai pada kesimpulan, maka dari itu saya tutup. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.